Halo, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Selamat bertemu kembali dengan channel kami, Hawaii Borneo. Suasana di pagi hari di Kampung Nunggu, Desa Rantau Rapat ya teman-teman, Kecamatan Parunggu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Desa kami ini bisa dikatakan salah satu daerah perbatasan juga teman-teman. Karena untuk nyampe ke perbatasan kurang lebih 2 jam sudah nyampe kita ke negeri seberang, yaitu negeri Malaysia. Oke teman-temanku, pagi hari ini di kampung kami hujan dari subuh ya teman-teman sampai di pagi hari ini. Jadi nggak ada kegiatan seperti biasanya berangkat ke ladang, berangkat anak sekolah. Sekarang lebih banyak duduk berdiam diri dan bercerita, nunggu hari hujannya reda, barulah beraktivitas seperti biasa. Ibu-ibunya keluar duduk merumpi seperti biasa. Walaupun kita hidup berumah panjang ataupun rumah betang seperti ini, bukan berarti kita setiap hari bertemu. Karena mayoritas orang di kampung sini, mereka lebih memilih bermalam ya teman-teman, di ladang. Kadang sampai 2-3 malam baru mereka pulang ke rumah. Dan ada juga yang sampai 1 mingguan. Jadi biasanya kalau udah pulang ke rumah, barulah kita berkumpul bercerita seperti biasa. Biasa kebiasaan kita orang Dayak itu minuman menghangat suasana ya teman-teman. Ini om ataupun teman saya berangkat ke ladang. Sekalian juga anak-anak pun baru turun sekolah. Hujannya memang sudah mulai reda ya teman-teman ya. Sebagian juga orang tuanya ada yang sudah masak di pagi hari untuk sarapan teman-teman ya. Seperti ini, kalau mungkin orang yang tinggal di kampung tahu alat ini, alat penak sayur daun ubi ya teman-teman ya. Jadi di kampung kami ini masih menggunakan semuanya yang alami-alami teman-teman. Di sini nenek saya sendiri nih teman-teman menumbuk daun ubi untuk dijadikan sarapan. Ini daun ubi yang dipetik ataupun yang diambil dari pekarangan ataupun kebun di belakang rumah ya. Mengingatkan momen-momen tahun 90-an, mungkin masih ada anak-anak tahun 90-an yang tahu barang ini, dan mungkin juga sudah dicicipin kali barang ini. Dan untuk sekarang pun mungkin masih ada, tapi beda kalau yang di kota, saya nggak tahu lah. Tapi untuk di kampung masih ya teman-teman ya. Seperti masak api dan masak nasi pun masih menggunakan kayu api. Bukan cuma hutannya aja yang alami, tapi kehidupan masyarakatnya juga. Setelah saya pertontonkan ataupun saya perlihatkan tadi kehidupan kita di pagi harinya teman-teman ya, dan di sini di sore harinya ini musiman ya teman-teman. Mungkin sebagian kalian tahu ini batang ataupun pohon ini. Dalam bahasa Dayak Iban itu mengatakan ini apa ya, ijuk, banyak namanya, aren, tua, banyak macamnya. Jadi kalau udah di sore hari, kebiasaan kami juga ada beberapa orang, karena ini juga musiman, yang apa namanya, mengambil airnya teman-teman ya. Jadi untuk pengambilan air barang ini itu memang harus yang paham lah. Kalau pemula seperti saya nggak bakalan pernah bisa untuk mengambil airnya, karena agak rumit ya. Dari kita memukul batangnya sampai kita mengayun, dan mungkin teman-teman sebagiannya pun ada yang tahu lah. Jadi seperti biasanya
di jam sore harinya orang yang mengambil barang airnya ini akan, dalam bahasa Iban Sukudayaannya dikatakan ngasap ya teman-teman ya, seperti yang kita lihat di video ini, untuk mengambil airnya. Satu kelebihan di daerah perkampungan kita di sini, jadi kalau di daerah kita dia nggak dijual ya teman-teman. Jadi saat sore hari jam 4 ataupun jam 5 sorenya kita akan datang ataupun kita akan ikut orang ini ya, orang yang ngasap ini ataupun orang yang ngambil airnya. Kita akan sama-sama minumnya di pohonnya ya teman-teman ya. Jadi kebetulan di sini baru kami dua dulu yang berangkat ke batang atau pohonnya, karena saya ada janji dengan dia, saya pengen perlihatkan juga ataupun pertontonkan cara suku kami menghabiskan masa ya. Jadi kebetulan karena ini musiman, lagi musim pohon ijuk-nya ataupun pohon arennya untuk diambil seperti ini teman-teman. Jadi di sini pohon aren ini bukan yang manisnya lagi ya teman-teman, karena tadi kita lihat di bawah batang tadi ataupun di dalam baskom ini tadi yang untuk menampungnya ada batang kayu yang memang untuk fermentasinya. Saya pun kurang paham masalah ilmiahnya, tapi memang batang kayu ini yang dicampurkan dari dulu untuk minuman air aren ini ya teman-teman, ataupun tuak ini. Jadi di sini kami dua minum dulu seperti biasalah di video-video saya sebelumnya. Memang minum ini bukan tradisi juga, tapi memang udah kebiasaan kita. Untuk menghabiskan satu gelas seperti ini teman-teman, jangan sepele ya. Untuk pemula ini mungkin akan sangat berbisa ataupun cukup untuk memabukkan ya. Tapi untuk seperti kami yang sekarang ini, untuk 2-3 gelas, 4 gelas itu mungkin masih biasa. Kalau udah lebih dari situ, kemungkinan besar kepala akan berat dan mulai pintar berbicara. Itulah teman-teman ya, sedikit bercerita tentang minuman. Seperti yang kita lihat ini teman-teman, ini tetesan airnya. Kita pikirkan aja kalau di dalam satu malam ataupun 12 jam itu kemungkinan 5-10 liter itu udah pasti ada di dalam tong yang untuk penampungannya ya. Jadi ini yang kita tunggu. Jadi biasanya orang yang bagian mengambil ini pagi hari dia akan ambil, dan di sore hari. Kalau di pagi hari kebiasaan kita juga, kita nggak akan ikut dia karena kita banyak aktivitasnya. Jadi kadang-kadang disimpannya untuk diminum di sore hari ya teman-teman, biar ramai kampung kita. Nggak juga sih, tapi inilah memang udah kebiasaan kita dari dulu ya, ngasap ini. Jarang untuk dijual lah. Apalagi seperti ini, kawan saya ini yang saya selalu bilang dia pateh, dia memang bagian ini dia cukup profesional juga ya. Sama dalam halnya dia berjalan dalam tanah, dalam semua hal. Oh ya, sedikit informasi juga. Jadi untuk kita ikut dia itu kita harus ke atas ya teman-teman ya. Dan ini gelas kedua teman-teman. Gelas kedua pun masih biasa bagi kita ya. Dan kita pun minumnya di atas pohon yang tingginya mungkin 5-10 meteran lah ya. Akan nikmat. Jadi kalau kita sudah mabuk, hati-hati aja turunnya ke bawah, karena kita akan turun. Jatuh dari ketinggian 5-10 meter itu lumayan menyiksa juga ya teman-teman ya. Tapi kurang sih, kalau kepala sudah mulai berat kita akan coba untuk turun. Dan kebetulan ada juga yang ikut kita ini teman-teman, kawan ataupun om saya juga, dia ikut kita juga ngasap ya. Dan karena orang pun tak banyak dan airnya pun sudah habis diminum pagi tadi, setelah kami minum ini kami pun turun teman-teman untuk pulang, nunggu besok pagi lagi kita asapnya, sambil kita nunggu malam karena malam nanti kita akan beraktivitas. Di malam harinya karena sudah ngasap tadi ya, ataupun kita sudah minum sedikit teman-teman, jadi malam hari ini kita lanjut lagi berburu ke hulu sungai.
seperti biasa di video-video sebelumnya. Ada yang bagian menembak di pantai ataupun melihat binatang seperti di video-video sebelumnya juga, baik itu berburu kancil, babi, rusa, monyet, apapun yang bisa kita bawa pulang. Dan saya bagian airnya ataupun menyelam di sungai ya, untuk mencari ikan-ikan teman-teman. Jadi malam ini kami berempat, jadi satu orang di pantai ataupun di darat, 3 orang lagi kami di sungai ya teman-teman ya. Karena untuk jalan di pantai itu pun cukup dia seorang aja udah cukup, karena semakin ramai pun takutnya binatangnya makin liar ya. Jadi kami bertiga di sungai menyelam. Rute yang kami tuju ini ke hulu sungai, sama seperti di video-video saya sebelumnya. Kalau kita ke hulu sungai kita nggak akan pernah dapat ikan yang besar ya, paling-palingan sebesar telapak tangan yang kami sering bilang palau ataupun ikan-ikan lainnya teman-teman. Kalau kita kilir baru ikan besar ya. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah berpartisipasi ataupun meninggalkan jejak komentarnya, yang sudah berbagi juga nama-nama ikan di video sebelumnya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian, karena kalian pun sudah mulai berinteraksi dengan saya, dan saya pun akan semakin semangat lagi membuat videonya ya teman-teman ya. Karena jujur tanpa kalian kami ini bukanlah siapa-siapa. Saya membuat video ini pun untuk kalian. Jadi kalau kalian bisa terhibur, mohon tinggalkan jejak like-nya ya. Jangan lupa juga untuk pendatang baru tinggalkan subscribe-nya ya, biar tahu kalau kami buat video nanti ke depannya. Oh ya, kita kembali ke topik pembahasan sebelumnya teman-teman. Jadi saat kami berjalan seperti ini, berjalan ke hulu sungai, kami kebetulan bertemu dengan om ataupun paman saya ya. Dia bermalam di ladang dan memasang pukat di malam harinya teman-teman. Ini sekitaran jam 8 ya, dia masang pukat. Karena ini masih di daerah jalan ke ladang ya, kami masih terus lanjut ke hulu sungai lagi, dan lumayan jauh juga teman-teman. Perjalanan dari rumah itu mau memakan waktu sekitar 2 jam ya. Jadi sekitar informasi juga buat teman-teman semua, ada kekurangan juga mungkin ya di video-video saya sebelumnya. Saya mohon maaf dan terima kasih atas saran-saran kalian juga. Jadi untuk di kampung kami ini, di video-video saya ini teman-teman, kami tidak ada perahu. Jadi semua aktivitas yang kami lakukan itu jalan kaki ya. Karena untuk sungai itu pun untuk pakai perahu agak sulit. Karena sekarang lagi banyak kayu-kayu rebah. Mungkin suatu saat nanti saya akan coba buat perahu untuk kita lebih enak jalan ke hulunya. Tapi bagi saya sih lebih suka beraktivitas dalam hutan tuh dengan cara jalan kaki seperti ini, karena sehatnya kita dapat dan view untuk pemandangannya pun kita dapat ya, karena kita akan menyelusuri sungai dan hutan. Di perjalanan kami singgah sebentar teman-teman. Kami mau ngambil daun ini ya, ini daun namanya daun jambu, kami bilang jambu monyet. Jambu monyet di Pulau Jawa sama jambu monyet di Sumatera sama di Kalimantan beda ya. Ini kami bilang jambu monyet teman-teman. Tumbuh liar, tidak seperti jambu monyet yang dijual di pasaran. Dan di sini juga kita lihat teman-teman, anak-anak Kalimantan khususnya suku Dayak itu tanpa alas kaki berjalan di tengah malam di hutan. Duri itu sangat banyak ya teman-teman ya di hutan seperti ini. Tapi bagi mereka tidaklah jadi masalah. Saya sendiri pun belum mampu rasanya untuk jalan kaki tanpa alas seperti mereka ini. Itulah yang memang mereka pakai, nenek, bapak, mama mereka yang ngajarkan lah yang pastinya cara kita bertahan hidup untuk di hutan. Dan di sini kami sudah nyampe di lokasi dan tujuan kami ya teman-teman. Seperti biasa kita akan membersihkan kaca dan senjata ya, dicuci pakai daun yang tadi, daun serbaguna. Dan kebetulan juga di sini teman kita ini melihat kodok yang lumayan besar juga. Jadi langsung strike pertama kita itu ada kodok teman-teman. Ini dia kodoknya lumayan besar ya. Jadi kelebihan kita berjalan di hulu sungai, kadang-kadang kita dapat kodok juga ya. Kodok ini dikonsumsi sangat enak, sangat lezat juga ya teman-teman ya. Kalau ada ayam dikasih ataupun dibandingkan dengan kodok, saya akan pilih kodok daripada ayam. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya,
cara kita mendapatkan busanya. Jadi kan kalau kita berjalan ke hutan bawa sabun itu udah nggak memungkinkan. Jadi ada memang daun yang saya bilang tadi, daun jambu ini teman-teman, kegunaannya cukup luar biasa ya. Tinggal digosok-gosokkan ke tangan dan dia akan menghasilkan busa seperti ini. Apakah daun ini ada di tempat kalian? Oke teman-temanku, di sini kita mulai memberikannya teman-teman. Ya seperti saya bilang sebelumnya, kalau kita ke hulu sungai, ikan seperti inilah, ikan-ikan banta, alau, kujam dalam bahasa kami. Terkadang ada juga yang salah, ada juga yang pas tembakannya ya, karena kan kita nggak tahu yang namanya kita menyelam, kadang-kadang ikannya ada, napas kita udah habis, jadi tembak sembarang ya. Seperti ini agak liar ikannya teman-teman, jadi puas juga saya untuk menunggu dia diam. Seperti halnya video-video sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi saya hanya mengambil video yang saya tembak aja teman-teman, karena yang megang kamera hanya saya. Jadi yang mereka berdua saya nggak tahu apakah mereka dapat atau mungkin bisa lebih banyak dari saya. Dan di sini karena saya yang mengambil video yang saya tembak aja dulu. Ikan-ikan seperti inilah yang namanya juga ikan hulu sungai, ikan batu ya teman-teman ya. Tapi rasa ikan di daerah kita hulu sungai ini sangatlah manis. Dan di sini juga karena hujan itu teman-teman ya, kita bisa lihat air sungainya pun agak-agak bercampur dengan debu-debuan tanah ya teman-teman ya. Banyak keseruan yang kita dapat untuk menyelam di malam hari teman-teman. Seperti sekarang ini kita yang saya pertemukan buat kalian semua, ikan itu dia mungkin tidur kali ya, saya pun nggak tahu, tapi memang luar biasa indahnya kalau kita menyelam di malam hari seperti ini. Ada juga sih beberapa ikan yang memang dia liar di malam hari, seperti ikan tapah, ikan semah itu teman-teman, itu sangat liar di malam hari. Beda sama ikan yang saya tembak ini. Dari tadi mungkin udah ada belasan atau mungkin 20 ekor saya tembak. Memang tujuan kita kalau ke hulu sungai ya menembak ikan-ikan seperti ini. Kegunaannya tidak lain tidak bukan ya untuk kita lauk ya teman-teman ya, karena istri kita di rumah. Satu hal juga yang namanya kita di kampung ini jarang untuk dijual. Kita lebih banyak untuk mencari ikan itu kita bawa pulang ke rumah untuk lauk kita. Kalau kita dapat yang banyak, mungkin kita bisa buat dia jadikan ikan asin, ataupun kita fermentasi, ataupun dalam bahasa Dayaknya kami bilang fermentasi ataupun kasam ya teman-teman. Biasa kami kalau banyak bisa juga kami buat untuk salai. Lumayan ada hasilnya juga sih kita malam ini. Ikannya pun lumayan, saya sendiri dari sebanyak ini nembak teman-teman. Belum lagi yang 2 orang tadi. Kita lihat cara menembaknya pun agak susah kita ya, karena kalau kita udah nembak 1 ekor dan sungainya akan terus seperti sekarang ini.
Jadi di sini teman-teman saya sedikit pamer buat teman yang tadi ya, karena saya melihat di bawah batang kayu ini ada sampai 3-4 ekor ikannya. Jadi saya tembak dan kebetulan langsung sekali dua dapat seperti di video ini teman-teman. Saya sedikit pamer untuk teman yang ada di depan saya nih, jadi makin semangat ya. Dan di sini sepertinya saya pun sudah mulai kelelahan ya teman-teman ya, sudah dingin juga. Kemungkinan besar kami ini menyelamnya kemungkinan sudah berkisar 2-3 jaman ya teman-teman. Jadi apa ya? Seperti yang kita lihat ikan di sini. Dan di sini nafas saya sudah mulai tidak teratur lagi ya teman-teman. Karena lubuk yang diselam pun cukup dalam dan membuat nafas terengah-engah juga untuk menembak ikannya ya. Jadi saya sengaja membuat video seperti ini sebentar biar kalian tahu perjuangan mendapat ikan itu tidak seperti kita hanya menembak, kita mencari teman-teman. Dan setelah kita melihatnya, kita harus bergegas lagi untuk menembaknya ke dalam sana. Dan tadi setelah saya menembak satunya, dan kemudian ada juga yang lainnya di bawahnya. Dan itu yang saya selam lagi untuk kedua kalinya, yang membuat napas terengah-engah ya. Lubuk ini pun cukup dalam karena ini terbilang juga di kampung kami namanya lubuk kapak ya. Walaupun kita sudah kedinginan dan merasa capek, karena kita masih melihat ikannya, rasa semangat dan rasa pengen mencari ikan itu selalu ada. Beda ceritanya kalau memang ikan kita nggak ada lagi dan membuat kita malas rasanya untuk turun lagi. Biasanya kalau kita agak jarang dapat ikannya ataupun sedikit lah melihat ikannya, dingin itu akan terasa sangat dingin. Beda kalau ikannya ada seperti sekarang ini banyak ikannya. Walaupun dingin seperti apapun kita tetap hangat karena semangat kita masih pengen mencari ikan ya teman-teman ya. Dan memang kami pun sudah berjanji memang dari rumah itu, dari pertama kali kita turun tadi sampai di satu lubuk yang terakhir ini, dan di sini kita akan selesai. Memang sudah berjanji dari awal, karena kita hanya mengejar beberapa lubuk, ada mungkin hanya 3-4 lubuk saja teman-teman. Cukuplah untuk kita cari lauk. Kita nggak mungkin harus sapu rantau pun sapu bersih ya. Dan ini hasil kita malam ini teman-teman, setengah laut ini. Kalau dihitung-hitung mungkin ini ada 8-10an kilo lah ya yang kita dapat sekarang ini. Jadi kami putuskan karena udah cukup dingin juga, kita balik pulang ke rumah lah maksudnya teman-teman. Karena perjalanan kita pun masih jauh untuk pulang ke rumah. Karena kebetulan di sini ada satu orang yang pakai celana merah baju hitam ini, dia masih sekolah ya teman-teman ya. Sekarang dia masih SMP. Kita nggak mungkin memaksakan dia untuk terus ikut kita. Kasihan dia nanti di sekolahnya besok ngantuk ataupun tidak sekolah. Jadi kita harus pulang lebih cepat lagi. Mungkin perkiraan sekarang ini sekitaran jam 9 ataupun jam 10.
ya cukup bagi dia untuk istirahat lah, biar besoknya dia berangkat sekolah lebih segar lagi. Perjalanan kita dari sini pun ke rumah cukup jauh juga. Di sini kami putuskan untuk pulang ke rumah ya. Oke teman-temanku, sebelum kita pulang ke rumah, jadi kami singgah di pondok yang biasa saya buat video dulu teman-teman. Karena om yang punya pondoknya pun ikut kita. Tujuan kita singgah di situ sebelum pulang ke rumah, kita mau bagi ikan di sana dulu. Habis itu biar kita nyampe di rumah nanti kita tidak sibuk lagi untuk membagi ikannya. Jadi di pondok ladang inilah kita berbagi. Ini hasil kita teman-teman ya, lumayan cukup banyak. Perkiraan ini 8-10 kiloan ada teman-teman. Ada juga rezekinya ya, menyelamnya paling hanya 2 jam aja. Jadi kemungkinan juga video kita sampai di sini aja dulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman tinggalkan like, comment, share-nya, subscribe-nya ya. Dan tinggalkan juga jejak kalian dengan cara komentar tempat tinggal kalian, asal kalian, biar kami tahu dari mana-mana aja kalian semua yang selalu jadi pendukung kami ya. Dan kebetulan sampai di sini aja kita semua. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua. Bye bye.